Jika Anda mendengar istilah dark matter atau materi gelap, mungkin yang pertama terlintas adalah gambaran besar. Lebih dari 80% massa di alam semesta tidak tampak oleh mata. Tetapi, pernahkah terbayang bahwa materi gelap ini bisa jadi begitu masif sampai-sampai bisa mengguncang teori-teori kita yang sudah mapan tentang struktur kosmos? Di video kali ini, kita akan mengungkap temuan terbaru yang mengusulkan bahwa dark matter bisa jauh lebih berat daripada asumsi umum. Lalu, apakah ini akan menghancurkan konsep fundamental kita tentang jagat raya? Bersiaplah, karena penemuan ini mengajak kita merenung ulang tentang berbagai hipotesis sains modern. Bayangkan Anda memegang seluruh model fisika dan kosmologi di tangan Anda. Anda mengira semua rumus, konsep, hingga data pengamatan sudah memadai untuk memahami seluk-beluk ruang angkasa. Namun, tiba-tiba datang sekelompok ilmuwan yang menyatakan bahwa materi gelap, unsur tak kasat mata, yang bertanggung jawab atas gravitasi kosmik, bisa jauh lebih berat daripada perkiraan. Pertanyaannya, bagaimana jika massa dark matter begitu besar hingga teori kita saat ini perlu dirombak ulang? Anda penasaran, bukan? Dalam perspektif umum, dark matter dianggap sebagai partikel-partikel tak terlihat yang mempengaruhi struktur galaksi. Para ilmuwan menyebutkan sekitar 85% materi di semesta adalah dark matter. Meski tak terlihat, efek gravitasinya jelas tercatat dalam data teleskop. Namun, selama ini ada batas atas yang lumayan konservatif untuk massa dark matter, karena model standar kosmologi berasumsi partikel-partikel itu tidak terlalu berat, sehingga tidak mengganggu keseimbangan universal. Tetapi riset baru mengusulkan skenario sebaliknya. Bagaimana jika partikel materi gelap ini 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lebih berat dari yang kita duga? Anda mungkin bertanya, kalau memang dark matter jauh lebih berat, bukankah itu harusnya lebih mudah ditemukan? Disinilah letak keunikan temuan ini. Justru karena sangat berat, partikel-partikel ini bisa jadi sangat jarang berinteraksi dengan materi biasa. Dengan kata lain, meski massanya besar, kemungkinan bertabrakan atau memancarkan sinyal terdeteksi dalam eksperimen fisika, partikel sangat rendah. Ibarat gajah di dalam ruangan yang bersembunyi di kegelapan total. Bayangkan berusaha menemukan gajah tersebut tanpa cahaya, tanpa petunjuk, dan tanpa suara. Para peneliti mencoba memodelkan dampak gravitasi partikel dark matter super berat pada skala galaksi. Dalam model standar, galaksi dapat terbentuk dan berkembang seperti sekarang karena interaksi gravitasi yang stabil. Apabila partikel dark matter terlalu berat, maka dinamika pembentukan galaksi dan bahkan gugus galaksi bisa berubah drastis. Beberapa simulasi menunjukkan distribusi galaksi mungkin tidak akan serapi dan seragam seperti yang kita amati sekarang. Tidakkah ini memancing pertanyaan besar? Apakah kita telah keliru sejak awal? Model lambda CDM, lambda cold dark matter, yang menjadi landasan pembentukan struktur kosmos, sebenarnya sudah cukup akurat menjelaskan banyak hal. Model ini menjabarkan bagaimana dark matter dingin, cold, berkumpul dan membantu pembentukan gugus galaksi. Namun, jika massa partikel dark matter ternyata sangat besar, pertanyaan selanjutnya adalah apakah model ini masih relevan? Inilah yang bikin sebagian ilmuwan terkejut. Penelitian baru menantang kita untuk mengevaluasi kembali landasan-landasan yang dipakai dalam memprediksi struktur besar alam semesta. Jika ternyata dark matter punya massa jauh lebih tinggi, fenomena-fenomena seperti distribusi klaster galaksi, kecepatan rotasi bintang di tepian galaksi, hingga latar belakang gelombang mikrokosmis (CMB) mungkin perlu dianalisis dengan pendekatan baru. Sekarang, mari kita bergeser sedikit ke ranah fisika partikel. Partikel-partikel teoretis seperti WIMP, Weakly Interacting Massive Particles, sudah lama diduga sebagai kandidat kuat dark matter. Akan tetapi, hingga saat ini, penelusuran WIMP belum benar-benar sukses di detektor bawah tanah atau akselerator partikel. Penelitian yang mengusulkan dark matter super berat mengarahkan kita untuk mempertimbangkan partikel-partikel lebih eksotis, mungkin semacam ultra heavy bosons, sterile neutrinos yang jauh lebih besar, atau varian lain yang belum pernah kita bayangkan. Konsekuensinya, eksperimen pencarian dark matter perlu metode baru.
Mungkin kita harus membangun detektor yang lebih sensitif, lebih spesifik, atau menyesuaikan parameter energi agar mampu menangkap keberadaan partikel supermasif ini. Masuk ke ranah lebih filosofis, apa dampaknya bagi pemahaman kita tentang asal-usul semesta? Kita kerap membayangkan Big Bang memulai segalanya. Lalu, dark matter membantu membentuk kerangka untuk pertumbuhan bintang dan galaksi. Jika dark matter jauh lebih berat, mungkin proses pembentukan struktur kosmos lebih keras atau lamban di tahap awal mengingat tarikan gravitasi bisa berbeda. Mungkin kerapatan materi pada awal pembentukan galaksi tak berlangsung persis seperti yang diprediksi saat ini. Bayangkan Anda sedang merancang sebuah menara. Bahan dasar menaranya, dalam hal ini dark matter, ternyata memiliki berat jenis yang tidak sesuai rencana awal. Tentu, desain dan ketahanan menara juga akan berubah. Alih-alih melihat ini sebagai ancaman bagi teori lama, banyak peneliti justru melihatnya sebagai kesempatan untuk bereksplorasi. Bagi fisikawan partikel, penemuan baru ini memacu inovasi teknologi deteksi. Bagi kosmolog, disinilah letak tantangan, menghitung ulang model evolusi alam semesta. Dari segi pengamatan, misi teleskop berikutnya mungkin akan difokuskan untuk mendeteksi tanda-tanda anomali gravitasi yang hanya bisa dijelaskan jika dark matter punya massa super tinggi. Terlebih lagi, penelitian tentang gelombang gravitasi juga mungkin ikut terdampak. Partikel superberat ini berpeluang meninggalkan jejak dalam pola gelombang gravitasi di alam semesta dini. Mungkin Anda bertanya, mengapa hal ini relevan bagi kita? Jawabannya, pengetahuan tentang dark matter adalah kunci bagi gambaran besar alam semesta. Bila teori kita tentang dark matter keliru, maka pemahaman kita tentang sejarah kosmos, masa depan peradaban, dan bahkan kemungkinan kehidupan di luar bumi bisa tidak lengkap. Memang, hal ini belum tentu langsung mengubah kehidupan sehari-hari, tetapi penemuan semacam ini mendorong batas sains dan mendorong rasa ingin tahu kita. Bukankah itu esensi dari peradaban manusia, terus bertanya dan mencari jawaban? Apa langkah berikutnya? Ilmuwan akan menelaah data-data dari survei besar, seperti peta langit yang memuat jutaan galaksi, demi menemukan pola tak biasa. Jika partikel-partikel dark matter memiliki massa super, bisa jadi kita melihat pola distribusi galaksi yang lebih kental di area tertentu dan sangat longgar di area lain. Pada skala lebih kecil, perputaran bintang di galaksi kerdil juga berpeluang memberikan petunjuk. Bayangkan harta karun tersembunyi di balik data yang telah dikumpulkan hanya menanti algoritma dan interpretasi yang tepat. Di penghujung pembahasan ini, ada baiknya kita mengingat satu hal. Meski materi gelap terkesan misterius, seluruh upaya kita untuk memahaminya semakin mengukuhkan betapa ajaibnya alam semesta. Kita hidup di jagat yang begitu besar, di mana sebagian besar masanya tidak kita lihat. Namun, keberadaannya bisa dilacak melalui efek gravitasi yang menyatukan galaksi, menata gugusan bintang, dan memungkinkannya berkembang. Jika penelitian baru tentang dark matter super berat ini benar, kita akan menyaksikan revolusi konseptual dalam fisika dan kosmologi. Dan seperti setiap revolusi sains, prosesnya akan penuh kejutan, penolakan, hingga akhirnya penerimaan.